teman-teman semua. Di sini aku akan mempresentasikan mengenai bagaimana profesi ahli gizi dan perannya dalam masyarakat modern saat ini. Nah, sebelum untuk ke materi, aku akan memperkenalkan diri dan juga akan memberi pengetahuan apa sih seorang profesi ahli gizi ini, dan juga aku akan menjelaskan apa sih tujuan dari video presentasi ini dan juga apa aja target audiens yang aku akan targetkan. Nah, next, aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Angelita Putri, dan pada video ini aku sebagai seorang ahli gizi. Nah, profesi ahli gizi ini sendiri itu memiliki peran penting dalam menjaga dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di era modern yang pada saat ini tuh penuh tantangan gaya hidup yang tidak sehat, terutama pada mengkonsumsi makanan cepat saji yang berlebihan, dan juga kita bisa lihat dengan adanya makanan cepat saji atau gaya hidup yang tidak sehat, maka juga meningkatkan kasus penyakit yang tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan juga hipertensi. Nah, selanjutnya apa aja sih segmentasi audiens atau target audiens yang aku targetkan untuk video presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama, yaitu masyarakat umum yang ingin hidup lebih sehat. Lalu kedua, ada mahasiswa atau pelajar yang tertarik di bidang kesehatan. Dan yang terakhir, mungkin ibu rumah tangga yang mereka ingin memberikan gizi terbaik bagi keluarganya. Lalu yang berikutnya, apa sih tujuan dari video presentasi mengenai profesi saya sebagai ahli gizi? Yaitu untuk memberikan pengarahan atau pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apa saja sih seorang profesi ahli gizi ini, dan serta bagaimana masyarakat itu bisa atau dapat memanfaatkan layanan ahli gizi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama, apa itu profesi ahli gizi? Nah, ahli gizi sendiri ini sendiri itu adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan edukasi, perencanaan, dan juga evaluasi pola makan seseorang atau kelompok berdasarkan prinsip ilmu gizi mereka. Nah, mereka tidak hanya profesi ahli gizi ini, itu mereka tidak hanya bekerja atau kita bisa temui itu hanya di rumah sakit, tetapi kita juga bisa mencari ahli gizi itu di puskesmas, sekolah, bahkan ada instansi pemerintah, industri makanan, dan juga bahkan para ahli gizi ini juga bekerja secara independen sebagai konsultan gizi. Nah, lalu yang kedua, mengapa sih profesi ahli gizi ini tuh sangat penting? Karena kita bisa lihat sendiri bahwasannya masalah gizi pada saat ini itu masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama kita orang Indonesia ini sangat amat tidak aware sama kesehatan tubuh kita sendiri, yaitu banyaknya anak muda yang mungkin sudah terkena penyakit gula, lalu mungkin sudah punya penyakit paru-paru karena kebanyakan merokok dan sebagainya. Nah, maka dari itu, ahli gizi di sini itu mereka berperan dalam memberikan intervensi, mulai dari perencanaan menu sehat, konseling, konseling gizi personal, hingga edukasi massal di komunitas. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu dalam program pencegahan stunting di desa-desa, itu para ahli gizi mereka itu bekerja sama dengan bidan dan juga Kadar Posyandu. Untuk apa? Untuk memastikan ibu hamil dan balita itu bisa mendapatkan makanan bergizi sesuai kebutuhan. Dan juga
Dan juga kenapa dapat memastikan ibu hamil dan balita bisa mendapatkan makanan karena kan banyak sekarang ini mungkin pada masyarakat yang menangkap bahwa mereka tidak terlalu aware terhadap kesehatan mungkin anak mereka yang baru lahir ataupun ibu yang sedang hamil dan kesehatannya menurun karena mungkin mereka tidak mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, lalu yang ketiga itu kita akan membahas apa aja sih tugas dan tanggung jawab seorang ahli gizi ini. Nah, seorang ahli gizi ini itu yaitu yang pertama mereka tuh punya tugas untuk melakukan asesmen status gizi, lalu merancang program diet untuk pasien yang ingin menurunkan berat badan ataupun menambah berat badan. Lalu yang ketiga ada memberikan penyuluhan tentang makanan sehat atau pola makan yang lebih sehat dari kehidupan yang sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada memonitor masyarakat atau memonitor perkembangan pasien atau kelompok. Lalu yang terakhir mereka ahli gizi ini bisa bekerjasama lintas profesi dalam apa? Dalam pelayanan kesehatan yang terpadu. Lalu yang terakhir, bagaimana sih masyarakat itu dapat memanfaatkan keahlian seorang ahli gizi. Nah, masyarakat itu bisa berkonsultasi di fasilitas kesehatan atau melalui platform daring. Misalnya, jika seseorang ingin menurunkan berat badan secara sehat atau mungkin memiliki anak yang dengan alergi makanan, maka seorang ahli gizi ini tuh dapat memberikan mungkin saran dan juga memberikan rencana makan yang aman dan tepat bagi mungkin anak-anak yang alergi makanan ataupun ingin menurunkan berat badannya dengan mungkin dengan rencana makan yang tadi lebih sehat, lebih aman dan juga lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, sebagai penutup di sini, saya sebagai profesional gizi ingin memberikan kesimpulan bahwa ahli gizi ini tuh memegang peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan juga lebih baik dari kehidupan sehari-hari sebelumnya. Dan juga dengan keahlian ini, kami itu merancang dalam merancang pola makan, memberikan edukasi gizi, dan mendampingi individu atau kelompok dalam mencapai status gizi yang optimal, maka ahli gizi ini dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem apa? Sistem kesehatan modern. Di tengah meningkatkan gaya hidup yang tidak sehat saat ini dan juga tingginya angka penyakit akibat pola makan yang buruk, maka peran ahli gizi itu sangat menjadi semakin vital, yang dimana kita itu dapat juga melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan, itu kami bisa membantu mengatasi berbagai masalah masyarakat, yaitu gizi yang mulai dari stunting, obesitas, hingga penyakit yang kronis. Karena itu, penting bagi masyarakat sekalian, yaitu untuk lebih mengenal dan memanfaatkan layanan ahli gizi ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sekian presentasi saya dalam profesi ahli gizi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.